dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan, teks laporan percobaan. Mari kita belajar bersama. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Jika kamu tidak ingat, kamu bisa melihat kembali video pembelajaran sebelumnya ya. Karena kita telah mempelajari mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan teks laporan percobaan. Kemudian, ciri-ciri teks laporan percobaan dan struktur teks laporan percobaan. Hari ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan dalam membentuk kata dan kalimat sebagai ciri atau pembeda dengan jenis teks lainnya ya. Nah, dalam teks laporan percobaan, kaidah kebahasaan yang digunakan adalah yang pertama itu menggunakan sinonim dan antonim. Kedua, menggunakan kalimat perintah. Ketiga, menggunakan kata bilangan. Dan keempat, menggunakan kata hubung. Kaidah kebahasaan pertama adalah sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim biasanya terdapat atau digunakan pada bagian langkah-langkah percobaan. Sinonim adalah persamaan kata, sedangkan antonim merupakan lawan kata. Berikut adalah contoh kata-kata bersinonim dan berantonim, disertai dengan contohnya dalam penggunaan kalimat. Tabel pertama, sinonim. Contoh kata ekonomis bersinonim dengan hemat, higienis bersinonim dengan bersih, target bersinonim dengan sasaran, jeda bersinonim dengan jarak. Antonim, contoh katanya adalah ekonomis berantonim dengan boros, higienis berantonim dengan kotor, tebal berantonim dengan tipis, campur berantonim dengan pisah. Berikut contohnya dalam kalimat. Perhatikanlah kata-kata atau tulisan berwarna merah. Contoh pertama, gunakanlah sarung tangan higienis sebelum mengolah bahan, agar bahan tidak kotor atau terkontaminasi kuman. Contoh kedua, beri jeda selama 3 menit untuk memasukkan bahan-bahan berikutnya ke dalam larutan. Contoh ketiga, perhatikanlah tebal dan tipisnya irisan agar hasilnya sesuai harapan. Contoh keempat, gunakanlah bahan-bahan ekonomis yang tersedia di rumah agar tidak boros. Kata-kata atau tulisan berwarna merah adalah contoh sinonim dan antonim jika digunakan dalam kalimat. Kaidah kebahasaan kedua adalah kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya digunakan di bagian langkah-langkah percobaan saat menulis teks laporan percobaan. Kalimat perintah adalah kalimat yang di dalamnya mengandung kata kerja imperatif atau kata kerja yang mengandung perintah. Contoh katanya adalah siapkan, aduklah, campurkan, tuangkan, sebaiknya, hindari, ukurlah, letakkan, dan lain sebagainya. Contoh penggunaan kalimat perintah. Masukkan setetes NaCl ke dalam tabung reaksi. Kata masukkan adalah kata perintah. Tuangkan 1 liter air ke dalam larutan tersebut. Tuangkan adalah kata perintah. Campurlah ketiga bahan tersebut ke dalam wadah. Kata campurlah merupakan kata perintah. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kata bilangan. Kata bilangan pada sebuah teks laporan percobaan menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan tersebut. Contohnya misalnya adalah kata 1, 2 liter, 1/4, 1 kilogram, setetes, sedikit, sebutir, ketiga, sebatang, dan masih banyak lagi lainnya ya. Berikut adalah contoh kalimat menggunakan kata bilangan. Tuangkan 1 liter air ke dalam larutan tersebut. Kata 1 liter menunjukkan kata bilangan.
Masukkan setetes NaCl ke dalam tabung reaksi. Kata setetes merupakan kata bilangan. Campurlah ketiga bahan tersebut ke dalam wadah. Kata ketiga adalah kata bilangan. Kaidah kebahasaan keempat adalah kata hubung atau kata penghubung. Biasa disebut juga sebagai konjungsi ataupun kata sambung. Kata ini berfungsi untuk menghubungkan susunan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, bahkan antar paragraf. Contoh katanya ada banyak sekali ya guys. Misalnya dan, tetapi, apabila, hingga, jika, meskipun, lalu, kemudian, setelah itu, serta, dan masih banyak lagi. Contoh kalimat menggunakan kata hubung. Perhatikanlah kata atau tulisan berwarna merah pada kalimat-kalimat berikut ini. 1. Tancapkan lempengan tembaga dan seng pada kentang dengan jarak 1 cm. 2. Tempelkan kabel pada setiap lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. 3. Perhatikan lampu tersebut apakah menyala atau tidak. Jika belum menyala, Anda bisa membaliknya. 4. Apabila masih belum menyala, tambahkan kentang untuk menghasilkan arus listrik yang besar. Kata atau tulisan berwarna merah adalah kata-kata hubung yang digunakan dalam kalimat-kalimat tersebut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengulang kembali materi ini ya, agar kamu lebih paham. Sampai jumpa!